Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel DVC Service Teknisi Otodidak. Oke, kali ini saya ada HP Redmi 5A dengan kondisi yaitu terkunci akun Mi-nya. Oke, di sini HP posisi sudah saya bongkar dan untuk seri HP Redmi 5A ini yaitu made in Indonesia. Jadi untuk Redmi 5A ini garansinya yang pastinya adalah garansi TAM. Oke, di sini kita bongkar karena di sini untuk menghubungkan HP Redmi 5A ini ke dalam PC kita wajib masuk di menu EDL mode 9008 dengan cara menghubungkan dua titik test point menggunakan pinset. Oke, di sini kita siapkan kabel USB terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan fokus ke tampilan PC kita. Oke, di sini saya sudah siapkan bahan-bahan ya. Jadi nanti untuk bahan-bahannya silahkan di-download. Sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Silahkan diunduh, link sudah saya sertakan. Gratis tanpa password. Oke, setelah Anda download nanti akan muncul beberapa file ya. Yang pertama yaitu file Riva Global Emacs dengan versi 11 dan tentunya toolnya yaitu menggunakan Mi Flash Setup. Oke, kemudian silahkan Anda ekstrak terlebih dahulu untuk toolnya Mi Flashnya. Kemudian setelah kita install nanti akan jadi tool seperti ini. Dan untuk yang kedua yaitu Riva Micloud Clean. Kemudian kita ekstrak terlebih dahulu ya. Oke, setelah kita ekstrak nanti akan jadi folder seperti itu. Kemudian bahan yang terakhir yaitu Riva Fix Sensor. Jadi setelah kita clean Micloud, biasanya untuk sensor Redmi 5A ini rusak ya. Jadi ketika sudah kita clean Micloudnya, kemudian wajib kita lakukan fix sensor. Jadi kalau tidak kita fix sensor biasanya ada keterangan error dan lain sebagainya. Oke, setelah semua bahan sudah kita ekstrak ya, sudah kita lengkapi, kita langsung saja membuka tool Mi Flash 2017. Tinggal kita double klik saja dan kita tunggu sampai toolnya berhasil kita buka. Oke, setelah tool bisa terbuka seperti ini, kemudian di sini kita masukkan file ya. Kita klik select di sini, kemudian kita masuk di mana letak kita mendownload atau menyimpan bahan-bahan yang sudah kita download tadi. Saya menyimpannya di sini, Micloud Redmi 5A, kemudian kita pilih yang bagian Riva Micloud Clean. Jadi ya pertama kali kita harus membypass terlebih dahulu yaitu untuk Micloud yang terkunci. Oke, kita akan fokus di tampilan HP-nya terlebih dahulu. Posisi HP masih terkunci akun Mi seperti ini ya. Kemudian kita lepas baterainya dan kita pasang lagi. Dengan posisi HP sudah off seperti ini, silahkan Anda hubungkan ya kedua titik test point menggunakan pinset seperti ini. Kemudian sebelum kita sambungkan kabel USB, kita tekan-tekan saja 3 sampai 4 kali untuk bagian tombol powernya. Setelah itu, tinggal kita colokkan kabel USB tanpa menyambungkan titik test point. Oke, di sini kita buka device manager terlebih dahulu. Setelah device manager terbuka, kemudian kita colokkan kabel USB-nya. Secara otomatis kita lihat ya di tampilan device manager di sini sudah terbaca yaitu sebagai COM7 yaitu Qualcomm HS USB Kiddie Loader 9008, COM-nya yaitu COM7.
Oke, setelah sudah seperti ini, di bagian Mi Flash Tool-nya kita klik refresh ya. Di sini sudah terbaca COM7. Kemudian di pilihan paling bawah kita pilih yang Clean All saja. Kemudian kita klik flash. Jadi untuk proses flash Micloud ini tidak lama ya prosesnya. Jadi cukup cepat saja. Di sini sudah ada keterangan sukses. Yang artinya setelah kita lakukan bypass akun Mi ini ya, posisi HP sudah terbypass dan bisa terbuka. Namun setelah kita clean untuk Micloud-nya, di sini pasti akan terjadi masalah yaitu sensornya rusak. Maka di sini sebelum kita nyalakan HP-nya, kita sekalian eksekusi ya. Di Mi Flash Tool-nya di sini kita klik refresh. Kemudian kita klik select lagi dan kita akan masukkan file yaitu fix sensor. Nah, yang ini ya, yang Riva Sensor Fix. Kita klik di bagian sini, kemudian kita klik OK. Oke, setelah seperti ini, kita kembali ke tampilan HP ya. Di sini kita cabut baterainya terlebih dahulu. Kemudian kita kembali hubungkan kedua titik test point menggunakan pinset. Sebelum kita colok kabel USB, kita tekan 3-4 kali di bagian tombol powernya. Oke, di sini saya sambungkan kedua titik test point terlebih dahulu. Kemudian kita tekan tombol powernya 3-4 kali. Langsung saja kita colokkan kabel USB. Bisa diperhatikan di bagian toolnya di sini ya, kita buka device manager terlebih dahulu. Nah, ini ya, COM-nya masih sama yaitu COM7. Kemudian di toolnya kita klik bagian refresh. Nah, setelah terbaca seperti ini, langsung saja kita klik flash. Untuk fix sensor ini prosesnya hampir sama ya, tidak lama juga. Di sini sudah ada keterangan sukses. Oke, semua proses sudah kita lewati. Kita fokus ke tampilan HP. Kita cabut terlebih dahulu ya untuk kabel USB. Kemudian silahkan Anda cabut baterainya. Kemudian kita nyalakan dan kita tekan tombol power sampai HP ini muncul ke menu utama ya. Oke, di sini kita tekan tombol power, sudah muncul logo Redmi. Oke, kita tunggu saja sampai di sini ada tampilan Android di bawahnya. Apabila HP ini tidak muncul tulisan Android di bawah tulisan Mi ini ya, berarti HP ini mengalami bootloop. Oke, kita tunggu sejenak. Apakah ada perubahan atau tidak di HP Redmi 5A ini? Oke, nampaknya di sini untuk Redmi 5A ini bootloop ya, setelah kita lakukan bypass akun Mi, kemudian kita fix sensornya. Hanya mentok di tulisan logo Mi seperti ini. Bagi teman-teman yang mengalami bootloop setelah kita lakukan fix sensor dan Micloud-nya, teman-teman bisa ikuti cara seperti ini. Kita ke tampilan PC lagi ya. Di sini, di bagian PC, di sini tadi sudah kita siapkan bahan. Nah, yang ini ya. Kita siapkan bahan yaitu Riva Global IMAX versi 11. Silahkan Anda ekstrak terlebih dahulu untuk file Riva Global IMAX-nya ini. Cara ekstraknya, silahkan Anda double klik sampai muncul jendela WinRAR seperti ini ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Jadi untuk pengekstrakannya silahkan Anda double klik sampai muncul jendela WinRAR seperti ini. Kita tunggu prosesnya ya sampai dengan selesai.
Nah, setelah seperti ini, silahkan Anda pilih folder yang bawah ini. Kemudian silahkan Anda pilih yang ekstrak atas ini. Untuk letak penyimpanan terserah mau ditaruh di mana. Kita taruh di desktop saja. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita tunggu ya sampai proses pengekstrakan file Riva Global Emacs versi 11-nya selesai. Kalau sudah selesai, di sini jendela WinRAR kita close. Kemudian kita akan coba lihat ya. Nah, setelah kita ekstrak akan jadi folder seperti ini. Kemudian di bagian Mi Flash Tool-nya silahkan Anda klik refresh terlebih dahulu. Silahkan Anda klik select lagi. Arahkan ke folder yang baru saja kita ekstrak. Jadi jangan pilih di Emacs-nya ya. Kita pilih di folder Riva Global Emacs. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah folder sudah terpasang, file sudah kita masukkan. Di sini kita kembali ke tampilan HP-nya lagi. Posisi HP masih bootloop ya, belum bisa masuk ke dalam menu. Kita lepas baterainya terlebih dahulu. Kemudian kita pasang lagi dan kita lakukan test point kembali. Jadi kita sambungkan kedua titik test point. Kemudian kita tekan tombol power 3-4 kali. Setelah itu silahkan Anda colokkan kabel USB ya. Kemudian bisa diperhatikan kita buka device manager sambil kita colok kabel USB-nya. Maka di sini akan terbaca sebagai Qualcomm HSKD Loader 9008. Nah, di toolnya kita klik refresh lagi. Sudah terbaca COM7, kemudian langsung kita klik flash saja. Untuk proses flashing firmware Riva Global Emacs versi 11 ini prosesnya cukup lumayan lama. Bisa sampai 5-10 menitan. Jadi kita tunggu saja proses flashing ini sampai dengan selesai. Di sini untuk proses flashing saya percepat ya, agar tidak memakan durasi yang sangat panjang. Jadi bagi teman-teman yang setelah melakukan bypass micloud, kemudian dilakukan fix sensor, kemudian menemukan kendala seperti ini, setelah kita tekan tombol power, kita nyalakan, HP tidak bisa menyala. Jadi bootloop hanya mentok di logo Mi. Silahkan Anda lakukan cara seperti ini. Jadi kita flash ulang menggunakan versi Android 11. Maksud saya untuk filenya yaitu untuk versi 11. Oke, di sini proses flashing masih sedang berjalan. Video tidak saya potong-potong ya. Jadi ini real apa adanya proses eksekusinya. Oke, di sini hampir selesai ya untuk proses flashingnya. Kita tunggu sejenak. Nah, di sini sudah ada keterangan sukses, yang artinya proses flashingnya sudah berjalan dengan sempurna. Kemudian kita cabut saja untuk kabel USB-nya dan kita langsung cabut baterai dan kita langsung coba nyalakan. Apakah setelah kita lakukan flashing ke versi 11, HP ini bisa masuk ke dalam menu utama, ataukah masih bootloop seperti awal tadi ya? Kita tunggu sampai muncul logo Android di bawah sini. Kita tunggu sebentar. Oke, masih belum muncul ya untuk logo Androidnya. Jadi kita tunggu. Nah, bisa dilihat ya.
Di sini sudah muncul logo tulisan Android. Jadi untuk proses ini insya Allah mujarab ya. Untuk file-file silahkan di-download di deskripsi video ini. Jadi untuk proses booting ini ke menu pemilihan bahasa awal ini lumayan agak lama. Bisa memakan waktu 10 menitan. Jadi kita tunggu saja, tidak usah panik, silahkan Anda ngopi, silahkan Anda nyalakan rokok, sampai proses booting ke menu pemilihan bahasa ini selesai. Jadi kita tunggu saja ya, di sini sengaja video saya percepat 7 kali, karena proses booting ini sangat amat lama sekali. Oke, setelah bisa masuk menu pemilihan bahasa seperti ini, kita tunggu sejenak ya. Ini masih proses loading. Sambil kita colokkan cas ya. Karena kondisi baterainya tinggal 1% dan benar sekali di sini HP-nya mati ya. Kita tunggu sebentar di sini. Kita sambil colok menggunakan cas-casan untuk melakukan setup ke menu utama. Oke, di sini masih proses. Nah, ini bisa dilihat ya. Untuk baterainya tinggal 1%. Jadi kita paksa nyalakan sambil kita colok menggunakan cas. Oke, di sini kita tunggu ya. Masih loading lagi karena ada kendala yaitu kondisi baterai tinggal 1%. Jadi tidak kuat saat kita nyalakan. Nah, setelah masuk ke menu ini, nah ini bisa dilihat ya, untuk versi MUI-nya adalah versi 11. Kita pilih bahasa Indonesia, kemudian lokasi kita pilih Indonesia. Kita tunggu sejenak. Di sini akan muncul, nah, untuk hubungan jaringan, di sini kita klik lewati terlebih dahulu ya. Untuk SIM ini kita juga klik lewati saja. Intinya untuk setup yang bisa kita lewati, kita klik lewati saja. Jadi agar mempersingkat waktu setup dan bisa langsung masuk ke menu utama. Nah, ini untuk setel sandi kita lewati juga. Setel tambahan kita klik lewati. Di sini tema kita pilih klasik, kemudian pengaturan selesai kita pilih oke saja. Kita tunggu sejenak ya. Apakah ada kendala lain? Kita tunggu sebentar. Di sini masih proses memuat aplikasi. Jadi untuk proses memuat aplikasi ini kurang lebih sekitar 1 sampai 2 menit. Jadi kita tunggu saja sampai benar-benar HP ini bisa masuk ke dalam menu utama. Ternyata setelah kita tunggu di sini belum bisa masuk dikarenakan kita wajib memverifikasi akun Google yang sebelumnya terkait pada HP Redmi 5A ini. Cara mengatasinya di sini akan saya sampaikan. Nah, untuk di hubungan jaringan ini kita lewati ya. Sampai setup masuk ke menu kunci layar. Jadi, untuk melewati akun Google versi 11, kita lakukan cara seperti ini. Di sini kita masukkan pola. Kemudian di sini kita wajib menggambarkan pola. Jadi membuat pola ya. Kita buat saja Z seperti ini, kita konfirmasi. Kemudian kita klik OK. Setelah di menu ini silahkan Anda kembali lagi sampai ke menu jaringan.
Jadi kita kembali lagi sampai di menu jaringan ini. Kemudian silahkan Anda sambungkan jaringan WiFi ataupun juga bisa menggunakan hotspot dari ponsel lain. Jadi di sini saya akan menggunakan jaringan WiFi sekalian ya untuk mengetes akun Mi-nya apakah relog ataukah tidak. Nah, setelah kita sambungkan WiFi, kita setup ulang ya. Kita klik lagi. Di sini kita klik lewati. Kemudian memeriksa pembaruan, kita tunggu sebentar sampai masuk ke menu verifikasi pola yang telah kita buat barusan. Jadi kita tunggu saja sampai masuk ke menu verifikasi kunci layar. Nah, untuk gambarkan pola, kita masukkan pola yang baru saja kita buat. Di sini memeriksa info kembali. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini untuk akun Google ini silahkan Anda klik lewati saja. Kemudian layanan Google kita klik setuju. Di sini kita klik lain kali, sedikit sentuhan terakhir di sini ya. Nah, untuk akun Mi di sini kita lewati juga. Kemudian kita klik lewati lagi. Di sini kita klik OK, pilih tema, kita pilih yang klasik. Kita tunggu sebentar, di sini kita klik dan secara otomatis HP langsung bisa masuk ke dalam menu utama. Jadi langsung bisa membypass akun Google-nya. Dan bisa dilihat ya, untuk jaringan WiFi sudah terhubung dan HP-nya pun tidak relog, terkunci akun Mi lagi. Oke, mungkin cukup sekian ya video hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.